Bismillah, kami mulakan. Assalamualaikum, kami ucapkan kepada pemirsa sekalian, channel budaya Palembang Darussalam. Dulur-dulur channel budaya Palembang Darussalam, berjumpa lagi kita pada malam hari ini melanjutkan pembacaan syair Perang Palembang atau syair Perang Menteng yang pada episode lalu kita sudah sampai kepada bait 80, dan ke depan kita akan bacakan bait berikutnya para pangeran yang lain. Baik, pada bait berikutnya juga kita akan menyimak partisipasi orang Komering dalam Perang Palembang ini. Jadi ini betapa kepemimpinan Sultan Muhammad II ternyata bisa menyatukan orang Sumatera Selatan, termasuk orang Komering juga ikut bersemangat menyerang Belanda waktu itu, penjajah Belanda. Baik, kita akan teruskan pada bait berikut, bait 89. Tetapi sebelumnya saya akan ulang sedikit dari bait 87 sehingga ini ada kesinambungan dalam menyimak syair-syair di dalam syair Perang Palembang ini. Tersebutlah pula perkataan Idlir di atas meja, semuanya kalir. Komandan sekalian, air liur meleler di atas kursi, bulu terpalir. Berkatalah pula Kornel Bakar, perang kita terlalulah sukar. Sultan Ratu sangat pendekar. Akhirnya kita jadi beluka. Dijawab Menteng, penghulu Holanda, perang kita sangatlah beda. Orang Palembang seperti Garuda, katanya di sini
rupanya tiada. Berkatalah seorang opsir yang garang, esok hari kita menyerang. Bawalah kapak dengan parang, pintu loteng kita pecahkan sekarang. Pukul 6 paginya hari Ahad saat mustari. Peranglah Baginda Raja Bestari dengan Holanda di dalam negeri. 5 buah payung terkembang, di bawahnya anak raja Palembang. Rakyatnya bagai dewa dan mambang, semuanya memandang, hatinya bimbang. Beraninya sangat orang Komering, memasang meriam sambil baring. Bunyinya besar, peluru berdering, kapal Menteng hampir termiring. Kenalah Gembul terus ke sebelah. Kustabal melihat kapalnya belah. Perangnya ini bukannya olah. Jika demikian, niscaya kalah. Dibalas granat terlalu amat. Itulah bicara Pangeran Muhammad. Atap loteng hancur dan lumat. Perasaan tidak lagi selamat. Dibalas meriam di Buluwarti, dengan anggur dibalaskan pasti. Bunyinya membahana bukan seperti rakyat Holanda beberapa yang mati. Dibalas Kornel Bakar, memasang meriam, bunyi bertagar. Pelurunya menuju tempat yang sukar. Said Zen tewas, obat terbakar. Bersoraklah Holanda rakyat Menteng, dengan bersilat melanting-lanting. Dipasangnya meriam menuju loteng, habis pecah batu dan genting. Dibalas oleh Temenggung Astrawijaya, mulut meriam keluarlah cahaya. Dengan kurnia Tuhan yang kaya, rakyat Menteng tiada bergaya. Saktinya Temenggung ilmu terkandung. Hari yang panas menjadi rundung. Di atas pelantaran duduk bertenung, baris tiada tempat berlindung. Temenggung membaca isim Alwara. Kapal Menteng seperti jentera, banyak undur sedikit marah, klasik kapal sangat sengsara. Kornel menembak tiada berhenti, mana yang kena habislah mati. Bangkit gembira Panglima Bupati, melawan Kornel bersungguh hati. Beberapa banyak serdadu mati, di bedil Pangeran di Buluwarti. Citra Wijaya Hulu Balang yang sakti, baris Menteng banyaklah mati. Baris membedil sambil berlari, di dalam bilik melindungkan diri. Lakunya bagai jin dan peri, di dalam jamban setengah berdiri. Sri Paduka suka terlalu, memandang baris perang bertalu. Memukul gendang canang di Palu, alamat Menteng beroleh malu. Pangeran membedil beberapa kali, perintah daripada bawah duli. Dipeluk orang gendang kembali, serdadu lari berbuta tuli. Dibedil orang di Buluwarti, gemuruh tidak lagi berhenti. Holanda Perancis banyaklah mati, hari pun sudah petanglah pasti. Malam berhenti daripada perang, berkumpul pula semuanya orang. Sekalian rakyat Hulu Balang yang garang, menghadap Baginda Durjayang terang. Baginda melunggu sambil berkata kepada menteri yang kota, apalah bicara sekalian kita, perang Holanda terlalu meta. Sultan bertitah tiada sopan, serta menyorongkan nikmat santapan.
makan dan minum dengan kelengkapan, suka dan ramai, rakyat berhadap-hadapan. Bercakaplah Hatib Soleh, menjunjung duli peluh meleleh, mencabut pedang sambil menoleh, Kolonel Bakar yang dipilih. Bercakap Puspa Wijaya, wajahnya laksana bunga raya, menjunjung duli raja yang mulia, Pangeran Muhammad Patih Perdaya. Bercakap Pangeran Wirasantika, kepada perang rupanya suka, menjunjung duli Sri Paduka, hendak mengamuk kafir celaka. Bercakap Pangeran Wiradiwangsa, sikapnya elok, tidak lagi perkasa. Sukar bandingnya ketika masa, patutlah menghadap raja berbangsa. Bercakap Pangeran Puspa Diraja, martabatnya hampir kepada raja. Lakunya elok sebarang kerja, manis kepada menentang durja. Haji Abdul Rahim bertepuk jari, mengangkat tangan 10 jari. Janganlah tuanku takut dan ngeri, menteng tu hendak Patih tampari. Haji Mas'ud bercakap dikeluarkan, menjunjung duli di bawah telapakan. Jika Patih tuan titahkan, telinga Mansur Patih pulaskan. Manis tersenyum Sri Paduka, berseri-seri warnanya muka. Musuh kita kafir celaka, janganlah kamu membuat jenaka. Jikalau perang sabil di darat, sekalian dosa habis makhirat. Hati di dalam sangatlah khairat, hanya hak al-adam masih tersirat. Jika perang sabil di laut, tidaklah lagi sangkut dan paut. Roh diambil malak al-maut, lantas ke surga bidadari maut. Inilah pahala orang sabil Allah, segala dosa diampuni Allah, tidak berpayah, tidak berlelah, ma'al kausar dirasailah. Dari hal istri hidup yang gari, jika ibadat merendahkan diri, jadilah penghulu bidadari di dalam surga, kesana kemari. Kalau kita menyimak pada bait-bait sebelumnya, tergambar betapa sengitnya perang Palembang, dan ini masih akan diteruskan dengan suasana perang. Tetapi pada bait 108, perang Palembang ada jeda, ya, sedikit terhenti, dan kita akan melihat ada percakapan antara Sultan dan para menterinya. Dan demikian dulur-dulur channel Budaya Palembang Darussalam, kita jeda pada bait 122. Nah, pada bait berikutnya perang dimulai kembali.